Tes tes cek sound. Oke. Ya, kembali lagi teman-teman di channel saya. Oke, kalau kita lihat market saat ini ya, tentunya dipimpin oleh Bitcoin. Market kembali koreksi hari ini. Sebetulnya di hari kemarin ya, Bitcoin mengalami koreksi setelah dia bounce back ya sebelumnya. Jadi setelah memantul, saat ini dia koreksi kembali. Nah, kalau kita lihat di mostly ya market ini masih tidak terlalu dump seperti kemarin-kemarin, jadi masih ada yang hijau. Nah, kalau kita lihat market per 24 jam di sini sudah mulai normal ya, jadi dipimpin oleh big cap. Nah, di sini ada Solana, kemudian ada Dogecoin yang mungkin menyalip BNB dari segi perdagangan 24 jam. Kemudian ya ini Avalanche masih terbawa hype. Jadi kemarin memang sempat ketika BlackRock mengumumkan memang akan mentokenisasi aset-aset berharga. Jadi koin-koin RWA itu kemarin pada terbang ya, termasuk juga Avalanche. Nah, saat ini Avalanche masih berada di top 10 perdagangan 24 jam. Nah, mungkin di sini sudah mulai normal kembali ya. Memang masih koreksi saja. Mungkin juga bisa koreksi sehat. Nanti kita cek ke teknikal ya di terakhir. Sebelumnya kita cek dulu di Crypto Bubbles. Nah, kalau di sini memang saat ini sebagian besar mengalami penurunan ya. Kita lihat juga di per daily ini sudah nggak ada token-token RWA. Jadi kemarin 2 hari dia sempat hype dan sekarang mulai mengikuti tren lagi pada turun ya. Begitupun di per hours atau per jam. Di sini masih belum cukup signifikan untuk kenaikan. Jadi masih ada yang naik, masih ada yang turun dan nggak terlalu jauh ya. Jadi kalau kita lihat di sini plusnya cuma 1%, kemudian minus juga tidak sesignifikan kemarin ya. Dia ada yang minus sampai 30, plus juga 90. Nah, sekarang mulai mungkin kalau kita bilang bisa dibilang sideways lah. Nah, namun ada yang menarik ya di sini. Jadi kita kalau lihat teknikal, dari sisi teknikal, nah di sini terlihat Bitcoin bisa jadi mencoba retest atau kemarin dia gagal retest nih. Jadi dia memantul di area $64 sampai 62 sampai $64. Nah, di sini jadi titik penentuan juga sebetulnya untuk Bitcoin. Karena kalau kita lihat ya, kalau dia misalkan memang nantinya akan breakout atau breakdown. Nah, di sini kemungkinan Bitcoin mengalami dump kembali ke harga ya bisa jadi ke mencoba retest mungkin ke 58. Kalau bisa breakdown lagi mungkin dia akan ke 50-an. Nah, di sini nih ada support terkuat. Jadi bahkan kalau bisa dia breakout lagi, ya kita semua bisa jadi kita puasa ya. Jadi di 2024 ini mungkin sudah beres hype-nya kalau misalkan dia bisa berhasil breakdown di harga $50 karena di sini memang ada titik psikologis atau golden ratio kalau kita ukur pakai Fibonacci. Nah, di sini adalah titik pembalikan arah. Jadi kalau misalkan memang tertembus ya bisa jadi Bitcoin ke dasar lagi ya. Namun itu belum terlihat dari segi teknikal. Kemudian kita lihat ekonomi makro pun tidak ada yang menjurus ke situ ya. Beda seperti di 2021 itu kan memang institusi pun masih belum setuju terhadap Bitcoin ya. Ada banyak food yang muncul kayak misalkan institusi itu
bilang Bitcoin ini scam. Seperti itu yang memang membuat marketnya pada saat itu turun jauh banget ya. Nah, kalau saat ini kan bahkan institusi saja sudah mulai masuk ya. Sudah di-approve ETF juga, kemudian kemudian kemarin kan pengumuman dari The Fed tuh bahwa di setahun ini bahkan suku bunga akan turun. Jadi itu mungkin akan membuat angin segar untuk Bitcoin sebetulnya. Nah, di sini hanya kalau kita lihat di teknika memang dia akan turun normal ya. Turun normal sebagai ya market sih harusnya gitu ya. Turun normal. Nah, kita lihat juga memang ada event lanjutan setelah ini di 14 April kan ada halving. Biasanya memang sebelum halving itu bandar atau whale itu membuang dulu barang, kemudian nanti beres halving biasanya naik lagi. Itu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Jadi mungkin harusnya ya ini Bitcoin di time frame per daily. Jadi hanya dua pilihannya ketika dia bisa breakout di harga 64.000, dia mungkin akan to the moon untuk sesaat ya. Akan naik terus. Nah, namun jika dia breakdown ke 62.000 mungkin dia akan puasa dulu sampai bisa jadi sampai halving ya. Kita nggak tahu. Yang jelas mungkin turunnya akan ke 58.000 atau 60 ribuan. Nah, di sini juga kalau kita lihat ya diperkecil time frame-nya, di sini melihat saya ada ya indikasi lah. Ini juga bisa dikoreksi oleh teman-teman kalau misalkan memang tidak valid. Nah, di sini juga saya melihat kalau kita bisa cocok logi ya di sini bisa jadi membentuk head and shoulder, tapi sebetulnya nggak valid sih. Tapi kita mesti waspada ya kalau misalkan memang ini confirm head and shoulders. Tapi sebetulnya memang tidak terlalu kuat ya. Nah, apa yang terjadi jika ini terkonfirm jadi head and shoulders ya? Tentunya dia akan mengalami penurunan yang tinggi ya, setinggi ini nih. Jadi akan sama seperti dia naik sebelumnya. Nah, jadi penurunannya akan ke sini nih. Nah, pas di sini ada titik apa sih, sorry? Ya, golden ratio dari Fibonacci ya. Jadi mungkin kalau ini confirm head and shoulders, dia akan turun jauh ke harga 50.000. Nah, di sini ada support atau supply and demand yang kuat. Jadi akan mantul kembali di area sini. Namun memang ini belum terkonfirm ya, apakah itu head and shoulders atau bukan ya, karena ya ini saya cocok logi aja supaya juga kita memang bisa lebih berhati-hati kalau harga sudah mulai mendekati ke area 60.000. Oke. Nah, itu aja. Jadi untuk alt season juga tetap harus menunggu dulu harga acuan dari Bitcoin ya. Biasanya untuk alt season itu ketika Bitcoin sudah peak, sudah naik tinggi misalkan ya ke 100.000. Nih, misalkan ke 100.000 atau 80. Nah, di situ biasanya dia sideways lumayan lama, kemudian baru tonggaknya tuh disusul oleh altcoin dulu. Kalau di tahun-tahun sebelumnya dia disusul oleh Ethereum dulu nih. Jadi ketika Bitcoin sideways, Ethereumnya nyusul. Nah, baru investor atau whale itu memindahkan dananya ke altcoin. Makanya sejak saat itu ya altcoin langsung pada naik. Nah, itulah disebut alt season. Nah, kalau kita lihat sekarang ini indikasinya belum ya. Bahkan memang Bitcoinnya juga belum peak nih. Jadi masih dia mencari titik terbaiknya. Oke, itu saja. Ini mungkin jadi remind juga buat teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, harus tetap perhatikan pergerakan si Bitcoin dulu ya di area sini. Kita kasih tanda sebentar. Nah, area sini nih.
Pokoknya teman-teman harus perhatikan di area tersebut. Jadi untuk saat ini mungkin jangan dulu ada opsi untuk all in ya di semua koin. Jangan dulu ada opsi untuk all in sebelum ada kepastian kemana si Bitcoin ini akan bergerak. Ya kalau misalkan DCA atau cicil mungkin boleh ya. Saya sarankan untuk tidak all in dulu untuk saat ini. Jadi harus menunggu penentuan si Bitcoin kampret ini ya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman. Dan semoga juga enak ya nontonnya. Kalau ada kekurangan boleh komen. Oh ya, jadi untuk komen-komen teman-teman yang mau dianalisakan koinnya, mohon maaf atau sabar dulu ya. Nanti saya satu-satu akan coba analisa. Nah, kebetulan juga saat ini kan market sedang merah nih. Jadi mudah-mudahan bisa hari ini. Jadi biar teman-teman langsung dapat opportunity-nya. Kalau misalkan harganya udah murah bisa disikat langsung. Dan kalau misalkan mahal bisa nunggu dulu ya. Kayak gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.